Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok evolusi perangkat lunak kelompok 3 akan menjelaskan mengenai SVN atau biasa disebut dengan subversion. Di sini kami beranggotakan sebagai saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Fajar Gumilang dengan NPM 207006047. Kemudian ada Setiadi Ramdhani dengan NPM 207006108 dan juga Nur Sabrina Jasmine dengan NPM 207006505. Nah, untuk yang selanjutnya, penjelasan mengenai SVM akan dijelaskan oleh Nur Sabrina Jasmine. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SVN atau subversion. Subversion atau dikenal juga dengan nama SVN adalah suatu perangkat lunak sumber terbuka pengontrol versi yang dapat mengatur proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh suatu kelompok pemrograman yang terpisah menjadi runut dan teratur. Subversion diciptakan oleh CollabNet yang memegang merek dagang Subversion dan sampai sekarang masih memelihara proyek ini. Subversion tersedia dalam versi Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, macOS X, dan OS 400. Subversion dirancang khusus sebagai pengganti modern dari CFS. Untuk mencegah korup dalam database, SVN menggunakan konsep operasi atom. Perubahan yang dilakukan terhadap sumber diterapkan atau tidak, yang berarti tidak ada perubahan parsial pada sumber aslinya. Contoh program dari SVN adalah Tortoise SVN. Selanjutnya ada sejarah mengenai dari SVN, yaitu pada CollabNet mendirikan proyek Subversion pada tahun 2000 sebagai upaya untuk membuat sistem pengendali versi sumber terbuka yang beroperasi seperti CFS, tetapi dengan perbaikan kutu dan penambahan fitur-fitur yang kurang dari tersebut. Pada tahun 2001, Subversion sudah bisa menghost kode sumbernya sendiri, dan pada bulan Februari 2004 sudah merilis versi 1.0. Pada bulan November 2009, Subversion diterima ke dalam program Apache Incubator yang menandai awal proses menjadi proyek Apache tertinggi tingkat tinggi standar. Proses tersebut tercapai pada tanggal 17 Februari 2010. Fungsi dari Subversion yang pertama ada mencatat perubahan kode terjadi dalam membuat perubahan. Yang kedua, dapat melihat seluruh historical pada data. 3, kemampuan melakukan fungsi undo sehingga bisa mengembalikan kondisi program sebelum error itu terjadi. Yang terakhir, file sharing yang memungkinkan satu file dapat dikerjakan oleh beberapa orang atau tim dalam waktu bersamaan. Subversion memiliki keunggulan yang pertama, sistem baru berdasarkan CVS. Yang kedua, menerapkan operasi atom. Yang ketiga, murah dalam pengoperasian. Yang keempat, ada sistem terpusat, tidak mendukung peer-to-peer. Yang terakhir, berbagai macam plugin untuk IDE. Kekurangan dari SVN, yaitu yang pertama masih ada bug dalam rename file maupun directory. Yang kedua, ada perintah manajemen repository tidak banyak. Yang ketiga, kecepatan kompresi data masih lambat. Yang terakhir, ketika server down maka klien tidak dapat mengakses. Selanjutnya, aplikasi SVN bisa di-download pada link tertera dengan mendownload aplikasi di tortoisesvn.net. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Sabrina Jasmine yang telah menjelaskan mengenai pengertian SVN. Selanjutnya, yaitu proses instalasi Tortoise SVN yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, dapat kita lihat setelah aplikasi di-download pada link yang tertera pada sebelumnya, kemudian kita lakukan klik open dan juga klik next setelah muncul pada gambar seperti yang ada di bawah.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan klik snack lagi pada seperti gambar yang ada di bawah. Nah, untuk ketiga, kemudian kita klik tombol install dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah itu klik tombol finish dan aplikasi siap digunakan. Nah, selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada pada Tortoise SVN. Yang pertama yaitu integrasi shell. Tortoise SVN terintegrasi sepenuhnya dengan shell window, contohnya seperti Explorer dan juga lainnya. Ini berarti bahwa Anda dapat tetap bekerja menggunakan piranti yang biasa digunakan. Kita juga tidak perlu beralih ke aplikasi lain untuk menggunakan Windows, untuk menggunakan fungsi kontrol versi tersebut. Bahkan Anda tidak dibatasi hanya dengan Windows Explorer. Tortoise SVN ini dapat bekerja dengan banyak aplikasi pengaturan file lain, termasuk dengan dialog, arsip, atau buka yang umum pada aplikasi standar Windows. Bagaimanapun juga, Anda harus ingat bahwa Tortoise SVN sengaja dikembangkan sebagai tambahan dalam Windows Explorer. Karena itu, ada kemungkinan dalam aplikasi pengaturan file yang lain, integrasi tersebut tidak berjalan seperti dalam Windows Explorer, misalnya icon tidak muncul. Nah, yang kedua, lapisan icon. Status dari setiap file dan folder berversi ditunjukkan oleh lapisan ikon kecil. Dengan cara itu, kita bisa melihat dengan cepat bagaimana status dari kopi pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang ketiga, yaitu tampilan grafis dari pengguna atau user. Ketika sedang melihat daftar perubahan terhadap file atau folder menggunakan Tortoise SVN, kita dapat mengklik pada revisi untuk melihat komentar ataupun commit tersebut. Selain itu, dapat melihat daftar file yang diubah cukup dengan melakukan klik ganda untuk melihat secara tepat apa yang berubah. Dialog commit menunjukkan daftar semua item yang akan dimasukkan dalam commit, dan masing-masing item memiliki kotak centang sehingga dapat memilih item yang ingin disertakan. File tidak berversi juga ditunjukkan dalam daftar ini, kalau saja lupa untuk menambahkan file baru tersebut. Nah, kemudian hubungan antara software Tortoise SVN ini dengan evolusi perangkat lunak dan juga configuration management. Software yang kita gunakan yaitu Tortoise SVN adalah perangkat lunak untuk melakukan kontrol, revisi, versi, dan juga search pada Windows. Hal ini didasarkan pada Apache Subversion atau SVN. Sehingga Tortoise SVN ini menyediakan UI yang bagus dan mudah untuk melakukan subversion. Nah, hubungannya mengenai evolusi perangkat lunak, software ini dapat memudahkan pengguna untuk melakukan kontrol, revisi, versi, dan juga search dalam melakukan subversion sebagaimana yang tadi dijelaskan, sehingga sangat berhubungan dengan evolusi sebuah perangkat lunak untuk melakukan perubahan atau perkembangan pada proyek yang digunakan atau yang dipakai. Nah, kemudian hubungannya dengan konfigurasi manajemen, software ini dapat dilakukan kerjasama tim dalam melakukan subversion atau melakukan sebuah proyek, diantaranya melakukan kontrol pada suatu objek atau pekerjaan dengan mencantumkan dan menambahkan keterangan atau pesan pada pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilakukan demo aplikasi, akan dijelaskan oleh Setiadi Ramdhani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi. Oke, di sini saya sudah mendownload bahannya ya. Yang pertama di sini ada software Tortoise
SPN, dan juga ada setup subversion atau setup SPN. Oke, dikarenakan saya sudah menginstal dua aplikasi ini, jadi mari kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu software Tortoise SPN. Oke, Tortoise SPN dengan cara kerjanya cukup mudah dan gampang. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu folder untuk nanti kita isi repository. Untuk nama bebas, ini saya kasih nama repository. Oke, setelah repository ini jadi, kita lakukan pengisian terhadap repository atau membuat repository di dalam folder tersebut. Kita buat, klik OK. Nah, sekarang kita masukkan proyek yang ingin kita simpan di repository tersebut. Kayak misalnya proyek ini campuran. Oke, kita simpan di dalam di sini. Oke, nah setelah disimpan, ini tidak akan langsung tersimpan. Soalnya kalau Tortoise itu harus diimport terlebih dahulu ke dalam folder tersebut agar si data campurannya itu jadi bagian dari bagian repository. Oke, kita import, kita klik OK, dan ini sedang melakukan penambahan file. Oke, sekarang si folder campuran sudah tercampur dengan atau sudah menerap dengan repositorinya. Oke, setelah itu kita buat salinan terhadap isi dari repository tersebut atau proyek kita. Oke, kita checkout itu untuk menyalin. Nah, di sini kita buat nama foldernya terserah kita ya, bebas saja. Saya mau di salinan, klik OK. Nah, sini akan mengunduh semua yang ada di dalam repository tersebut. Oke, ayo kita cek, dan ini hasilnya. Oke, mari kita samakan dengan hasil yang ada di repository campuran. Oke, sama. Oke, di sini kita sudah membuat salinan, dan apabila kita ingin merubah sesuatu, itu bukan di repositorinya tetapi di salinannya, atau bisa juga disebut di lokal. Oke, mari kita buka salinan. Nah, di sini terdapat icon centang atau checklist ya. Di sini menandakan bahwasannya semuanya sudah berjalan dengan benar. Nah, ini juga berarti folder ini udah benar dan aman. Oke, di sini kita coba untuk merename suatu file yang ada di sini. Misalkan
ini kita rename. Nah, untuk rename-nya di sini untuk rename, delete, terus menambahkan file ke dalam folder ini itu berbeda dengan cara yang biasanya kita pakai di Explorer. Di Explorer itu kita langsung ctrlp saja, itu udah beres. Tapi di sini kita harus masuk ke menu tortoise-nya. Nah, seperti di sini kita akan merename file tersebut, masuk ke tortoise. Di sini ada rename. Kita rename saja, kita ganti namanya menjadi bebas, kita klik OK. Sini sudah terganti ya, sudah di rename. Setelah di rename juga di sini ada tanda plus warna biru. Ini menandakan bahwasanya si file tersebut dia sedang di rename atau sedang diedit. Selanjutnya kita kita menghapus atau delete. Kita akan menghapus PDF ini dengan cara yang sama seperti rename tadi. Delete. Setelah delete, terus kita coba untuk memasukkan file dari sini. Caranya ini tuh sama seperti yang tadi folder, cuman bedanya kalau yang folder itu kan di import. Nah, kalau ini tinggal di add aja. Nah berarti ini sudah masuk ya, sudah ada tanda beda juga. Nah, kita keluar. Nah, di sini juga ada di icon ini tanda seru warna merah. Nah, ini menandakan bahwasannya si ini tuh sedang dalam perbaikan atau sedang dalam tahap editing atau sedang ada penambahan. Itu ditandakan dengan yang begini. Nah, setelah semuanya beres, itu kita tinggal langsung commit saja. Kita commit. Nah, di sini ada berapa page atau riwayat, bukan riwayat, apa saja yang tadi kita ubah, terus apa saja yang tadi kita hapus, atau apa saja yang tadi kita tambahkan. Di sini ada daftar-daftarnya, ada list-listnya juga. Terus kita klik OK saja. Ini berhasil direvisi. Selanjutnya kita coba lihat terlebih dahulu show log-nya. Nah, show log ini menampilkan riwayat terhadap folder tersebut. Folder tersebut itu diedit atau di delete sama siapa, terus tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, seperti itu. Dan itu direvisi berapa kali atau keberapa kalinya, seperti itu. Nah, selanjutnya apabila ini sudah selesai, kita upload ke repository. Nah, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan yang salinan ini ke
dalam sini. Oke. Nah, setelah itu kita coba pakai URL, copy URL, nah sini ada ya. Nah, apabila ini tidak di-upload, maka si ini pun, folder salinan ini pun tidak ada di direktori induk ini atau di repository ini, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atau subversion yang non UI atau menggunakan command line. Oke, terlebih dahulu kita hapus saja yang ini, kita buat lagi yang baru dengan nama yang sama kayak tadi. Oke, setelah itu kita buka PowerShell. Nah, setelah PowerShell ada, terlebih dahulu kita pindahkan direktori ini ke direktori ini yang ada di repository ini. Kita dipakai di D, terus oke. Selanjutnya di sini kita lakukan tahap pertama yang tadi, yaitu membuat repository SPN admin create itu kita enter saja. Nah, di sini berhasil kita lakukan repository. Nah, setelah kita buka di sini juga ada ya. Oke, selanjutnya kita lakukan import si campuran ini ke dalam sini. Kita import menggunakan command line. Kita menggunakan command line import setelah semua komen itu kita lakukan commit di akhir. Kita masukkan terlebih dahulu campuran ini. Oke, setelah diimport kita enter saja command line. Oke, ada kesalahan di sini.
Nah, ini sudah masuk semua ya, yang ada di folder campuran itu masuk ke repository. Nah, setelah melakukan repository atau sudah melakukan import, langkah selanjutnya kita lakukan checkout atau salinan dengan menggunakan command line seperti ini. Oke, di sini checkout file menggunakan directory repository ya. Nah, dan untuk yang kedua ini kita menggunakan folder lokal. Oke, enter. Nah, untuk salinan ini berhasil dibuatkan. Terus langkah selanjutnya kita masuk terlebih dahulu ke directory salinan. Oke, setelah berhasil masuk ke salinan, pertama kita akan merename file. Kita coba lihat dulu di sini ya. Oke, kita rename file yang inilah. Kita gunakan SPM sekarang mari kita rename menggunakan command SPN. Oke, di sini kita tuliskan SPN mode. Setelah itu kita kasih tanda petik 2, lalu nama file yang ingin kita berikan, misalnya apa saja. .pdf. Kita enter saja. Nah, kita lihat di sini. Oke, sini sudah terlihat ya. Ini udah terganti juga. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendelete file. Kita gunakan SPN delete file. Delete, terus kita masukkan nama filenya yang ingin di delete seperti ini. Oke, di sini perpisahan ada ya. Kita masukkan, kita hapus. Oke, di sini sudah terhapus juga. Selanjutnya kita akan melakukan commit atau submit ya. Kita lakukan SPM commit. Terus kita isi pesan commit seperti misalkan versi 3.0. Terus setelah itu kita enter. Oke, di sini ada ya pesannya yang sudah dihapus dan pesannya yang sudah ditambahkan dan diedit.
Oke, selanjutnya kita lakukan update terlebih dahulu. Oke, di sini sudah 2 kali revisi. Setelah kita melakukan update, selanjutnya yang terakhir, di sini juga ada perintah log. Kita coba lihat SPN log. Nah, di sini ada riwayat perubahannya ya. Itu dilakukan jam berapa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Dan di sini juga ada autornya, yaitu Lenovo. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.